Assalamualaikum teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan terbebas dari kejaran DC Pinjol. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Project Silence. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di jembatan bandara Korea Selatan karena tabrakan beruntun. Namun tanpa mereka sadari, ada bahaya lain yang mengintai. Lalu bagaimana perjuangan mereka untuk bisa lolos? So, langsung saja kita terbang ke Korea. Cerita dibuka dengan seorang pria bernama Jungwoo, anggota Dewan Keamanan Korea Selatan yang saat itu sedang dalam perjalanan mengantarkan anaknya bernama Kyungmin ke bandara. Kyungmin akan melanjutkan sekolah di luar negeri. Di perjalanan, mobil mereka kehabisan bensin dan mereka harus singgah untuk mengisinya. Di sana mereka dilayani oleh seorang pria, anggap saja namanya Jody teman-teman. Dia seorang driver truk derek. Jody ini berpura-pura menjadi karyawan SPBU untuk menipu orang-orang yang datang. Tapi setelah mengetahui bahwa Jody adalah seorang driver truk derek, Jungwoo memutuskan untuk tidak membayar bensin yang sudah dia isi. Perjalanan mereka lanjutkan. Saat sampai di jembatan, kabut sangat tebal dan jarak pandang sangat rendah. Semua pengendara sangat berhati-hati kecuali satu orang, pengemudi yang sangat ugal-ugalan. Sudah tahu kondisi cuaca sangat buruk, tapi tetap saja dia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tahu kan apa yang terjadi? Seperti yang kita harapkan, dia menabrak dan tergelincir. Sayangnya, dia menjadi penyebab utama tabrakan beruntun di jembatan itu. Jungwoo dan Kyungmin juga kena imbasnya. Ada juga rombongan militer Korea Selatan yang saat itu sedang mengawal seorang ilmuwan yang membawa puluhan ekor anjing hasil eksperimen dengan kode echo. Anjing-anjing ini rencananya akan dipindahkan ke sebuah lab rahasia. Mereka sangat ganas dan berbahaya, sudah dipasangi chip dan dikendalikan oleh ilmuwan itu menggunakan alat. Naasnya, anjing-anjing itu terlepas dari kandangnya dan membunuh satu tentara penjaga. Pemimpin dari anjing-anjing tersebut bernama E9. Kyungmin sempat melihatnya sedang membenturkan kepalanya di jembatan. E9 berusaha mengeluarkan chip yang ada di kepalanya agar tidak lagi dikendalikan. Kyungmin berusaha mendekat dan memberinya makan. Beruntung, Jungwoo segera melihatnya dan menyuruh anaknya untuk menjauh. Namun, warga sipil lainnya tidak menyadari bahaya itu. Mereka tidak tahu bahwa anjing-anjing itu sangat berbahaya dan kini berkeliaran di sekitar mereka. Mengetahui bahwa anjing-anjing tersebut telah terlepas, Departemen Pertahanan memerintahkan ilmuwan tersebut untuk mengaktifkan program kendali untuk menangkap mereka kembali. Sebuah helikopter disiapkan untuk mengevakuasi anjing-anjing itu. Setelah mode kendali diaktifkan, semua anjing berhasil dikumpulkan kecuali E9 yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena chip di kepalanya telah hilang. Ilmuwan itu pun panik dan bingung. Di tengah kebingungan ilmuwan itu, karena E9 belum ditemukan dan posisinya tidak diketahui, para militer memutuskan untuk memindahkan terlebih dahulu anjing-anjing yang sudah ada di kandang, sambil mereka mencari E9. E9 yang sudah tahu bahwa teman-temannya akan dipindahkan, dia beraksi. Dia melompat dan membunuh tentara-tentara yang ada di situ, termasuk si pilot. KG, 올립니다. Helikopter itu pun hilang kendali dan terjatuh. Parahnya lagi, helikopter tersebut menabrak tali-tali penyangga jembatan, membuat sebagian jembatan putus dan terancam rubuh. Ini menambah daftar ancaman bagi semua orang yang terjebak di sana. Lebih parah lagi, alat kendali yang digunakan ilmuwan itu ikut error, menyebabkan kontrol atas anjing-anjing itu hilang, dan kemudian
Ya, anjing-anjing itu menjadi semakin ganas dan liar. Mereka meloloskan diri, menyerang dengan brutal dan membunuh siapa saja yang ada di situ tanpa terkecuali. Keadaan semakin kacau dan menakutkan. Jungwoo dan ilmuwan itu pun tak luput dari serangan anjing-anjing itu. Namun ilmuwan itu berusaha menghalaunya dengan alat kendali yang masih dia pegang. Mereka berhasil lolos, tapi alat kendali itu terjatuh. Begitu juga dengan kakak beradik bernama Yura dan Miran. Mereka juga tak luput dari serangan. Namun Yura yang seorang atlet golf berhasil membunuh satu anjing menggunakan stick golf yang menyerang mereka. Si Jody yang dari tadi juga sudah berada di sana karena mencari Jungwoo untuk menagih uang bensin, juga lari menyelamatkan diri. Dia berhasil mendekati truk dereknya, tapi pas tiba di sana, ternyata sudah ditunggu dia. Beruntungnya Jungwoo menyelamatkannya, walaupun dengan terpaksa. Sialnya, mobil yang mereka naiki terbentur pecahan helikopter. Mobil mereka pun mogok lagi. Beberapa warga termasuk Yura dan Mira yang berlindung di dalam sebuah bis sebenarnya melihat mereka dan ingin membantu. Tapi kondisinya memang tidak memungkinkan. Mereka hanya bisa melihat beberapa anjing mengelilingi mobil Jungwoo. Namun di tengah kebingungan, akhirnya Jungwoo mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata para Echo adalah anjing-anjing eksperimen gagal yang hari itu akan dipindahkan. Mendengar penjelasan itu, Jungwoo segera menelpon Menteri Pertahanan di Gedung Biru Korea Selatan, menjelaskan apa yang baru saja dia dengar. Tapi jawabannya membuat Jungwoo sangat terkejut. Ternyata proyek itu terhubung dengan mereka juga, dan Gedung Biru ternyata menyetujui proyek itu di awal jabatannya. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, terjadi ledakan besar di jembatan. Beruntungnya, membuat anjing-anjing itu langsung lari dan menghindar. Kesempatan itu digunakan warga sipil lain yang berada di bis untuk mengevakuasi Jungwoo dan yang lainnya. Prosesnya memang sedikit dramatis, karena selain menghindari incaran anjing-anjing itu, posisi mereka juga berada tepat di atas kapal tanker yang membawa gas beracun. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Ledakan besar kedua terjadi, membuat tali-tali penyangga putus dan sebagian jembatan runtuh. Tapi beberapa saat kemudian, tim evakuasi dikirimkan. Sayangnya mereka tidak menyadari bahwa E9 sudah mengawasi kedatangan mereka. Awalnya Jungwoo menolak dievakuasi sebelum anjing-anjing itu dibunuh, mengingat jarak mereka ke titik aman yang sejauh 30 menit berjalan kaki. Namun tim evakuasi mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa dan anjing-anjing itu sudah tidak ada. Ilmuwan yang paling tahu karakter sebenarnya dari anjing-anjing ciptaannya menolak untuk turun, karena dia tahu bahwa anjing-anjing itu bukan pergi, melainkan bersembunyi dan mengawasi mereka. Tapi Jungwoo tetap memaksanya untuk turun. Di momen ini, suasana sangat tegang dan menakutkan. Dengan perlahan, mereka berjalan menuju ke titik aman. Saat proses evakuasi sedang berlangsung, alarm dari mobil-mobil itu beberapa kali berbunyi. Anjing-anjing ini memang benar-benar pintar. Mereka mempermainkan tim evakuasi dan yang lainnya. Saat diperiksa, kali ini benar-benar terjadi. Anjing-anjing ini menyerang mereka tanpa ampun. Keadaan benar-benar di luar kendali. Miran terkena peluru nyasar, seorang nenek yang pikun malah mendekat dan akhirnya tergigit. Jungwoo yang sempat diserang berhasil lolos karena anjing yang menyerangnya mengalihkan target ke anjing milik Jody. Jungwoo pun berlari menyelamatkan Kyungmin dan bersembunyi di dalam bagasi bis. Sesaat setelah berada di dalam bagasi bis,
Jungwoo menyadari ternyata radionya terjatuh. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan mengambilnya. Di luar tanpa sengaja dia menemukan orang-orang yang lainnya yang tadi berada di dalam bis. Beberapa masih selamat, namun ada juga yang terluka parah. Lalu dengan menggunakan obor buatan, mereka berjalan perlahan menuju bis tempat Kyungmin berada. Tak lama kemudian, setelah mendekati bis, hal yang tak terduga terjadi. Si ilmuwan yang dari tadi ternyata sudah berada di dalam bis, melarang Kyungmin untuk membuka pintu, sementara Jungwoo dan yang lainnya sudah mulai diserang. Mereka berjibaku lagi dengan anjing-anjing itu, sampai akhirnya Jungwoo menembak flashbang yang membuat anjing-anjing itu kesilauan. Mereka pun berhasil masuk ke dalam bis. Namun mereka tetap kesulitan untuk meloloskan diri. Anjing-anjing itu menunggu mereka di sekitar bis. Ditambah lagi Menteri Pertahanan tidak lagi merespon melalui radio. Menteri Pertahanan juga kebingungan karena reputasi dia sebagai calon presiden Korea Selatan dipertaruhkan di situasi ini. Jungwoo sangat marah, ditambah lagi semua orang menyalahkan dia karena telah membawa mereka ke dalam bis itu. Di tengah rasa depresi, Jungwoo menyuruh ilmuwan yang dianggap telah menciptakan situasi ini untuk keluar sebagai umpan. Lalu mereka keluar lewat kaca belakang. Tapi Kyungmin mencegahnya. Ia menyarankan untuk membuat perangkap di dalam bis. Saat mereka menunggu, tiba-tiba nenek yang terluka parah tadi meninggal dunia. Suaminya menangis dan tangisan itu sedikit mengganggu konsentrasi mereka. Kekhawatiran muncul, jebakan mereka bisa saja gagal jika anjing-anjing itu mendengar suara tersebut. Setelah dipastikan anjing-anjing itu termasuk E9 sudah masuk ke dalam bis, mereka segera menarik talinya. Pintu bis pun tertutup rapat menjebak anjing-anjing di dalamnya. Dengan cepat mereka membuka pintu bagasi dan berlari keluar. Namun si kakek menolak meninggalkan mayat istrinya meskipun Jungwoo terus memaksanya. Suara mereka akhirnya mulai terdengar. Anjing-anjing itu berusaha membuka pintu menuju ruang bagasi. Dengan sigap, si kakek menahan pintu sambil memaksa Jungwoo untuk pergi. Jody segera menarik Jungwoo keluar. Dalam momen heroik itu, si kakek menutup pintu bagasi dan mengorbankan dirinya. Kini anjing-anjing itu berada di dalam bis, sementara Jungwoo dan yang lainnya terjebak di ujung jembatan yang patah, tanpa tim evakuasi sama sekali. Bantuan benar-benar telah ditarik demi menyelamatkan reputasi sang Menteri Pertahanan. Ketika semuanya hampir putus asa, si ilmuwan mengatakan fakta yang mengejutkan, di mana Menteri Pertahanan adalah orang pertama yang menyetujui Project Silence. Tujuannya hanya satu, yaitu demi mendapatkan posisi di Gedung Biru Korea Selatan. Di sini Jungwoo akhirnya memahami alasan kenapa tim evakuasi ditarik, agar tidak ada saksi mata yang selamat. Tahu bahwa Menteri Pertahanan masih mendengarkan lewat radio komunikasi, Jungwoo mencoba mengatakan kata-kata yang menyentuh hati, berharap Menteri Pertahanan berubah pikiran dan mengirimkan bantuan. Namun tampaknya semua harapan sudah pupus. Saat Jungwoo sedang memikirkan jalan keluar, si ilmuwan menyadari bahwa mereka berada di lokasi awal kejadian tabrakan beruntun. Lalu ia memerintahkan mencari laptop kontrol yang sudah ia jatuhkan. Setelah usaha keras, laptop itu berhasil ditemukan dan ternyata masih berfungsi. Ini menjadi harapan terakhir mereka. Akhirnya mereka menjalankan rencana terakhir. Jungwoo menuju kandang tempat anjing-anjing itu pertama kali dikurung sebagai umpan. Diantar oleh Kyungmin. Di sini momen haru terjadi. Kyungmin memutuskan untuk tidak akan meninggalkan Jungwoo. Ia berjanji akan tetap sekolah di Korea Selatan. Lalu, Jungwoo meminta buku yang disimpan oleh Kyungmin, buku karya almarhum istrinya. Setelah semuanya bersiap, Jungwoo mulai membaca buku itu. Suara dari bacaannya menarik perhatian anjing-anjing termasuk E9. Yura lalu memecahkan kaca bis dengan pukulan bola golf.
anjing-anjing itu keluar menerobos kaca, berlari ke arah Jungwoo, mengelilinginya dan berusaha membuka pintunya. Jody bergegas mengambil kunci truk derek di dalam bis, tapi ternyata E9 masih tertinggal di sana. Meski berhasil mengambil kunci, Jody harus berlari ke truk derek sambil dikejar E9. E9 lalu menerjang dan menggigit sang ilmuwan. Tongkat listrik yang digunakan untuk menyetrumnya tampak tidak berpengaruh. Saat Yura hendak memukul E9 dengan tongkat golf, tiba-tiba jembatan di mana Jungwoo berdiri runtuh, bersama anjing-anjing yang mengelilinginya. Melihat kawan-kawannya telah terjatuh, perhatian E9 teralihkan. Dia berlari berusaha menyelamatkan mereka. Beruntungnya, kandang tempat Jungwoo berada tersangkut di ujung jembatan. Jody berencana menarik kandang itu dengan truk derek, tapi dilarang oleh Jungwoo karena jembatan itu sudah hampir tidak mampu menahan beban lebih. Lewat radio, Jungwoo minta Kyungmin dan yang lain pergi meninggalkannya. Namun Kyungmin menolak. Dengan berteriak, ia berlari ke arah Jungwoo sambil menarik tali derek. Jungwoo terkejut melihat perjuangan anaknya. E9 masih berusaha mengeluarkan kawannya yang terjepit. Namun seolah mengerti situasi dan memiliki perasaan yang sama, E9 hanya melihat Kyungmin tanpa menyerang. Akhirnya, E9 ikut melompat ke laut setelah kawannya terjatuh. Sementara itu, Kyungmin berjuang mati-matian dan jatuh bangun. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil mengaitkan truk derek ke kandang tempat Jungwoo berada. Setelah menerima kode, Jody tancap gas. Meski jembatan itu akhirnya runtuh dan pengait trek sempat terlepas, mereka semua akhirnya berhasil menuju titik aman dengan selamat. Dan cerita pun, kok masih hidup ini E9? Tapi ya sudahlah, tamat. Jadi itulah alur cerita Project Silence, sebuah film yang bukan hanya menghadirkan ketegangan dan aksi dramatis, tapi juga menyimpan pesan mendalam tentang keserakahan manusia dan dampaknya terhadap kehidupan. Apakah ini menjadi pengingat bahwa alam tidak akan pernah kalah jika kita mencoba mengendalikannya? Menurut kalian, apakah eksperimen seperti ini ada dalam kehidupan nyata? Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum dan salam sehat untuk kita semua.